ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Recording in progress. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada Sabtu ini subhanallah ya. Rasanya baru kemarin kata Uda itu. Sudah Sabtu lagi. Berarti Masya Allah betapa nikmatnya satu minggu ini sampai waktu begitu terasa cepat ya. Baik, sebelumnya kita seperti biasa tadarus dulu. Hari ini masuk ke 221. Ayat 223 ya. Ayat 223 sampai 225 ya. Mudah-mudahan dengan tadarus ya Allah lembutkan hati kita, Allah mudahkan urusan kita, dan Allah berkahi segala langkah dan kehidupan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Baik, sudah ketemu? Sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Wabashiril mu'minin. ولا تجعلوا الله
لأيمانكم أن تبروا أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم الله بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah nikmat ya, subhanallah. Pagi-pagi kita sudah mengawali dengan tadarus ya. Bagi yang meyakini Al-Qur'an itu syifa, ya, Al-Qur'an itu obat penyembuh ya. Ini dapat kita rasakan masing-masing ketika membacanya dengan baik dan benar, insyaallah ya. Jangan kalah dengan artis saja sampai mengulang-ulang artikulasi vokal itu sampai a i u e o a i u e o itu ya. Jangan dilihat sudah jadi video klipnya yang baik gitu. Tapi prosesnya itu mereka harus betul-betul melafalkan tepat. Apalagi ini dengan Al-Quran. Dan ada beberapa penelitian ketika dibaca dengan baik dan benar, ya, yang punya asma, yang punya jantung, ya, setiap hurufnya itu di antara mukjizatnya ketika itu dilafalkan dengan baik dan benar, itu akan mengobati penyakit-penyakit itu. Yang depresi, yang banyak masalah, baca Quran dengan sebaik-baiknya, insya Allah ya. Ya mudah-mudahan kita pun mendapat keberkahan mukjizat itu. Amin Allahumma amin. Baik. Sebelum masuk kepada tafsirnya, kita di ayat sebelumnya ya, kemarin terkait dengan adab dalam menjaga keharmonisan keluarga. Dalam hal ini adalah hubungan antara suami istri.
Kemarin banyak bapak yang yang mengernyitkan kepala. Itu kan di usia subur Ustadz. Saya ini kan 50 ke atas, 60 ke atas. Ayat tadi bukan hanya berlaku kepada pasangan di usia subur. Maka ada perintah Rasul kemarin itu, isna'u kulla syai'in illan nikah. Perbuatlah olehmu segala sesuatu kecuali nikah. Itu bisa diterjemahkan. Ya. Artinya selalu ada ruang-ruang yang bisa kita buat untuk harmonis. Ya. Maka di ayatnya itu kan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nah, mawaddah itu masa-masa penuh cinta itu di usia subur. Warahmah, masa-masa kasih sayang itu tadi 60 tahun ke atas. Ada hal-hal yang membahagiakan ya dalam hubungan-hubungan lain yang tentunya membuat pasangan bahagia. Nah itu ya. Jadi jangan mengerutkan lagi kening ya. Silahkan tafsirkan dari apa yang diperintahkan oleh Rasul ya. Bahkan Rasul kemarin menyontohkan di usia-usia prek seperti itu ya, Rasul malah cukup dengan bersandar kepada Aisyah kemudian membacakan Al-Qur'an. Subhanallah. So sweet gitu loh. Nah, itu Rasul bukan hanya teoritis tetapi menjadi contoh praktis ya. Oke. Nah, di ayat ini masih berkaitan ya relevansinya dengan adab di atas ya. Bahwa kemarin larangannya la taqrabuhunna hatta yathurna. Ya, janganlah engkau dekati sampai suci. Nah, di sini nisaukum harsul lakum. Kemarin sudah dibahas sekilas ya. Nah, istrimu adalah ladang bagi kalian. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Ya, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Ya. Wa qaddimu li anfusikum. Dan kerjakanlah amal yang baik bagi dirimu. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annakum mulakuh dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Wa basyiril mu'minin dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya. Ini kalau ditafsirkan secara literal sulit untuk memahaminya karena Allah menggunakan kata kiasan. Istrimu adalah ladang. Ya, kemarin yang namanya ladang ya sebagai tugas suami itu di situ adalah fa'tu harsakum. Ya. Tetapi dalam bercocok tanam kemarin hatta yathurna SOP-nya itu sampai waktu-waktu suci, jangan sepanjang tahun. Gitu ya. Coba kebayang kalau petani tiap hari nanam aja terus. Kapan berbunga dan berbuahnya? Jadi kaitannya dengan ayat sebelumnya di situ.
Fa'tu harsakum annasitu. Ya. Kalau di hadis isna'u kulla syai'in. Ya, sakarepmu lah. Sing penting jangan melanggar adab-adab dan etika-etika yang dibenarkan oleh syariah. Ya. Maka disebut oleh Allah wa qaddimu li anfusikum. Ya. Dan kerjakanlah ya amal baik untuk dirimu. Artinya yang baik untuk dirimu tidak membahayakanmu, silahkan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annakum mulaku. Bertakwa kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Dan yakinlah bahwa kamu kelak akan bertemu dengan Allah. Artinya apa? Ketika engkau mempergauli istrimu seperti apa, bagaimana, dengan hati yang ikhlaskah, nerimokah, atau seperti apa? Wa'lamu annakum mulaku. Yakinlah bahwa itu semuanya nanti akan dihisab di hadapan Allah. Jadi bukan hanya bertemu dengan Allah, tetapi ada prosesnya, dihisab dulu. Maka korelasinya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum linisaikum. Sebaik kalian adalah sebaik-baik kalian terhadap istri kalian. Jadi ketika bertemu dengan Allah itu diperiksa rapot kita sebagai suami, diperiksa istri rapotnya sebagai istri. Ya. Wa basyiril mu'minin, ya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini, ya. Jadi orang beriman diberikan musibah, diberikan kenikmatan, itu semuanya menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi istri di sini digambarkan bagaikan persemaian, ya, sehingga disemai dengan baik, ya, diberikan benih dengan baik, ya, dijaga, dirawat, dan seterusnya. Kemudian pada ayat selanjutnya, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ya. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan. Bertakwa dan mengadakan islah bainan nas, di antara manusia. Wallahu, dan Allah Sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini juga masih berkolerasi dengan ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang untuk bermudah-mudah dalam bersumpah. Sedikit-sedikit pakai sumpah. Sedikit-sedikit pakai sumpah. Ya. Urdatan. Janganlah kamu jadikan nama Allah itu sebagai penghalang dari sebuah kebajikan. Ya. Aimanikum, al-aiman atau urdah, ya, sebelumnya urdah. Urdah itu penghalang, beda dengan raudah. Urdah itu
penghalang. Ya. Penghalang. Biasanya misalnya udah nih dari Sembrani. Ketika Covid, pintu di samping kan terkunci karena aturan lockdown. Ya. Aturan lockdown. Tetapi karena azamnya ingin senantiasa menjaga sholat berjamaah, dan berjamaah itu diyakininya mendapatkan 27 derajat pahalanya, ya. Nah, akhirnya wayahnya nguriling gitu. Nguriling pakai mobil. Nah, biasanya ketika terpancing seperti itu, yang ya biasanya tinggal nyebrang, kemudian ditutup lagi misalnya. Nah, ini terpancing misalnya jadi kesal. Akhirnya bersumpah. Sumpahlah. Lamun dibuka ke mau ngaliwat gitu. Artinya jangan bersumpah padahal sebetulnya ke masjid itu kan tadi 27 derajat. Pahalanya 27. Nah, tetapi karena ada penghalang kemudian berubah di sini. Ya. Nah, itu urdah yang namanya penghalang. Ketika penghalang itu sudah tidak ada, ya. Kemudian li aimanikum. Aiman tadi, aiman itu dari kata yamin. Yamin itu arti dasarnya adalah kanan. Li yadani, aku punya tangan. Yumna wa yusra. Ya. Ini yamin. Ya. Tangan kanan. Aslinya itu. Asli kata yamin itu tangan kanan. Aiman kemudian dijadikan itu adalah maknanya menjadi sumpah. Kenapa? Karena tradisinya di zaman Arab dahulu ketika mereka sedang berbicara, kemudian untuk menguatkan argumentasi di saat berbicara itu, ya, misalnya dia lihat motor tabrakan, lawan bicaranya itu seperti kurang percaya, seperti meragukan. Maka keluarlah sumpahnya, ya karena keperluan untuk saksi, misalnya ada tabrakan motor, maka bersumpahlah. Nah, huruf sumpah itu ada 3, ada billahi, billahi, tallahi, ya. Wallahi, billahi, tallahi, wa, ba, ta. Kalau sudah keluar wallahi, ya, demi Allah, benar saya nyaksikan itu tadi yang nabrak itu mobil sehingga motor itu. Nah, di tradisi Arab lama ketika menguatkan sumpahnya itu kemudian mereka bersalaman dengan tangan kanan. Ya. Mereka bersalaman dengan tangan kanan.
Dan dari sisi bahasa, tangan kanan ini kan punya secara umum ini memiliki power yang lebih kuat dari tangan kiri. Secara umum ya, walaupun ada beberapa yang tidak. Tetapi tangan kanan ini mewakili mewakili secara umum yang paling kuat. Maka yamin itu menguatkan. Selain tadi dengan bersumpah, kemudian bahasa kita sekarang deal, dengan tangan kan tidak deal, soloyong tangan kiri. Nah, itu sejarah kenapa yamin padahal asalnya tangan kanan, kemudian saat ini menjadi sumpah artinya. Ya. Jadi janganlah engkau berbuat baik itu terhalangi karena engkau bersumpah. Jadi jangan mudah engkau dikit-dikit bersumpah. Karena nanti ada konsekuensinya. Jangan asal sumpah. Misalnya, ini juga terkait dengan hubungan secara khusus suami istri. Ya, secara umum adalah dalam konteks sosial lebih luas lagi. Misalnya, bapak itu dapat bisnisan baru. Kemudian sebelum nyampe rumah, belilah hadiah untuk surprise untuk istri itu. Ya. Beli permata lah atau beli emas lah. Kalau saat umroh itu biasanya kalau emas Arab itu nilai jualnya lebih tinggi saat dibawa ke kita. Nah, ternyata setelah diberikan, entah kenapa si istri ini ya seakan tidak nerima gitu. Kurang nerima lah. Karena boleh jadi yang diinginkannya bukan itu. Bisa jadi dia inginnya kurma rutob gitu ya. Namun membawa emas gitu, dia bisa beli emas, bisa jadi gitu. Nah, karena suami ini juga akhirnya kesal kan, sudah belikan tapi malah kurang diterima. Akhirnya bersumpahlah, ya udahlah kalau nanti umroh, kalau nanti kemana-mana nggak beli hadiah lagi. Ya. Padahal kata Rasul, tahabu, salinglah kalian memberikan hadiah sehingga kalian akan lebih saling mencintai. Nah itu. Kan kebaikan kalau saling memberi hadiah itu kebaikan. Tetapi karena tadi ada kasus getreng, ada kasus sedikit konflik, wallahu alam gitu. Akhirnya bersumpah moal dibelikan dari hadiah. Kalau gitu mah. Nah itu. Artinya kan itu jadi urdoh ketika tahun depan dia dapat bisnis lagi. Kemudian karena bersumpah karena bersumpah moal dipangbelikeun deui gitu. Itu jadi penghalang untuk melakukan kebaikan. Nah, itu. Maka dilarang sama Allah untuk dikit-dikit sumpah. Itu ya. Kurang resiko, awas. Nanti demi Allah malam Jumat tidak akan dibuka pintu. Ya. Jadi sumpah-sumpah ini bukan tidak terkait dengan ayat sebelumnya. Yang namanya sendok itu pakai trok, beradu itu dengan piring apa dengan kursi? Dengan piring.
Artinya yang namanya cekcok tidak akan dengan tetangga 10 ke kanan atau 5 ke kiri. Yang namanya cekcok dalam hal komunikasi itu pasti dengan yang terdekat dulu. Maka Allah ini secara sosiologis melihat merekam kecenderungan makhluknya ini. Baik laki-laki maupun perempuan. Suka mengumbar sumpah. Ya. Maka Allah larang wala taj'alu urdatan li aimanikum. Ya. Atau misalnya yang lain. Ada orang itu tiba-tiba enggak seneng saja sama kita. Enggak jelas asbabun nuzulnya gitu ya. Nah itu. Maka jangan sampai wah sumpah tika irah hage mau ditanya. Nah ini. Padahal kewajiban kita itu adalah menjaga silaturahmi. Kalau kitanya sudah menjaga, menjauh kita dekati. Ya. Sehingga yang besar pahalanya itu bukan setelah assalamualaikum salaman kanan kiri. Bari teu pukuh naon salahna. Ya. Yang besar pahalanya itu ta'fu man zalamak. Engkau memaafkan kepada yang menzalimimu. Tu'ti man haramak. Engkau memberi kepada yang pelit. Ya. Nah ini. Jadi sebelum minta maaf kita mah sudah maafin, maklum lah misalnya. Maka ketika sumpah-sumpah itu terjadi, maka itu akan mendapatkan kafarat atau kifarat, mendapatkan hukuman. Ya. Hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika itu sumpahnya itu dari hati, ya, maka harus, jika itu dari hati, maka itu harus, yang pertama, memberi makan 10 fakir miskin. Nah itu. Baru boleh baikan lagi. Ya. Jadi jangan ujug-ujug salaman tuh. Kalau dari hati itu tuh demi Allah nih. Orang ini kok ujug-ujug begini sama saya. Nah itu yang pertama kifarahnya dulu harus bayar dia. Satu membayar 10 fakir miskin, memberi makan. Kedua memberikan 10 fakir miskin pakaian. Ketiga membebaskan budak. Yang terakhir, kalau semuanya itu tidak sanggup, puasalah 3 hari. Nah ini jangan-jangan kita dalam berinteraksi, entah itu suami istri, entah itu bertetangga, entah itu antara pimpinan dengan bawahan, majikan dengan karyawan, bisa jadi pernah terjadi sumpah-sumpah itu. Ya. Maka di sini Allah sebutkan antabarru, ya, antabarru wa tattaku, ya. Ada 3 perintah. Antabarru, berbuat baik, albir, berbuat baik, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, ya. Antabarru, berbuat baik. Jadi jangan sampai sumpah-sumpah itu menghalangi untuk berbuat baik. Menghalangi watattaku, menghalangi untuk berbuat takwa. Wa tuslihu bainan nas. Dan berbuat islah, berdamai di antara manusia. Ya. Wallahu sami'un alim. Ya. Dan Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui.
Artinya sumpah kita itu terucap atau tidak terucap, Allah itu mendengar dan tahu kapan, kepada siapa. Nah, kemudian di beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru satu ayat, itu disebutkan bahwa Abdurrahman bin Samrah, ya, dengan sanadnya yang marfu, jika kalian bersumpah kemudian merasa bahwa perbuatan itu menyelisihi sumpah itu, lebih baik dari menjalankan sumpah, maka batalkanlah sumpahmu dan bayar kafarat, lalu lakukanlah perbuatan yang lebih baik tersebut. Ya. Jadi ketika kita bersumpah, tadi ada, wah kalau nggak ditutup nggak ke masjid lagi gitu. Nah, sementara kita, oh kalau ke masjid itu pahalanya besar. Ketika kembali lagi ke masjid dan berjamaah lagi, di sini lakukanlah batalkanlah sumpahmu itu. Jadi dibatalkan kan? Dibatalkan sumpahnya itu, kemudian prosedurnya adalah bayarlah kafarat, ya, memberi makan fakir miskin. Lalu lakukanlah perbuatan yang lebih baik. Nah itu. Jadi ketika kita bersumpah pada yang disumpahi itu adalah sesuatu yang baik, maka prosedurnya menurut sunnah, udahlah yang penting tobati. Ini prosedurnya. Ya, bayar kifarat, kasih makan 10 fakir miskin, kedua memberi pakaian untuk 10 fakir miskin, ketiga membebaskan budak, keempatnya puasa. Ya. Kemudian dari Ibnu Jurayj, ya, ayat ini turun untuk Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ketika bersumpah tidak akan memberi nafkah madhah ketika dia masuk dalam golongan orang munafik karena membicarakan kebohongannya, ya, dan berkata membicarakan tentang Aisyah. Lalu turunlah firman Allah, surat An-Nur ayat 22. Nah, itu. Apa bunyinya surat An-Nur 22? Wala ya'tali ulul fadla minkum wasah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Nah, ya, terjadi pada sahabat Abu Bakar ketika madhah ini banyak digunjingkan bahwa dirinya itu adalah seorang munafik, sehingga tidak lagi diberikan makan. Padahal memberi makan fakir miskin itu kan baik, ya, nah gitu. Tapi karena tadi ada sesuatu, aduh sini itu munafik, udah di stop gitu ya. Padahal hak hidup dia, hak dia makan sebetulnya tetap jalan. Yang kita tidak senang itu adalah perbuatannya. Maka turunlah ayat ini, ya, dalam surat An-Nur, ya, ayat 20, ayat 22. Ya. Nah, dari ayat An-Nur itu menunjukkan bahwa keluar kaidah dalam fikih itu, idza tazahamatil masalih quddima ahammuha. Apabila dua maslahat berbenturan, maka dahulukan yang terpenting. Gitu ya. Maka dahulukan yang terpenting. Artinya, kalau tadi madhah sampai kelaparan, maka jadi dosa muslimin.
saat itu. Terutama para dia. Ya. Nah itu. Jadi ada kaidah fikih, ketika ada dua hal ya, berbenturan, maka dahulukan yang terpenting, dahulukan yang prioritas. Ya. Nah itu. Ya, urusannya tadi sudah diislah juga tetap saja dia tengah baik-baik. Tetap dilanjutkan untuk terus menasihati, untuk terus memberikan arahan-arahan yang baik. Bisa jadi oleh kita tidak mempan, oleh orang lain. Nah ini, ya, maka dahulukan, ya, dahulukan yang terpenting, ya. Nah, kemudian di ayat 235 Allah menyebutkan, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Ya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Ya. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpah yang disengaja untuk bersumpah dalam hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Nah, di ayat ini kafarah atau kifarat tadi menjadi tidak berlaku ketika sumpahnya itu bukan dari hatinya gitu. Ya. Bukan dari hatinya. Seperti kalau orang Arab latah ya. Wallahi dah kuais. Ya, demi Allah ini bagus banget. Itu kan pakai sumpah. Tetapi kan itu tidak ada diniatkan di hati atau apa gitu. Keluar begitu saja. Demi Allah ini enak banget pecel gitu. Nah itu. Demi Allah ini enak pecel gitu ya. Nah. Jadi kalau yang tidak ada tidak diniatkan, tidak dimaksudkan di dalam hati, ya, seperti kasus-kasus yang tadi ada gitu ya, karena ada konflik, kemudian terbertiklah di dalam hati, kemudian keluar menjadi sumpah, ya. Kalau yang ini la yu'akhid itu la yu'azib, Allah tidak akan mengazab, ya. Yang sumpahnya itu dia tidak sengaja. Ya. Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah kosong. Ya. Atau yang disebut dengan al-gumus. Ya. Artinya tidak dimaksud dengan sumpah-sumpah. Yakni yang terucap dari mulut tanpa sengaja untuk bersumpah. Misalnya, tidak demi Allah, saya tidak melakukan itu. Ya. Atau benar demi Allah gitu. Gitu. Tapi dengan latah, tidak ditengarai ada hal-hal yang sebelumnya, ya, latah, ya, maka ini tidak ada dosanya serta tidak wajib kafarah, ya. Tetapi Allah menghukum kamu itu disebabkan sumpah yang disengaja oleh hatimu. Ya. Artinya kamu sadari bahwa itu sumpah tidak boleh dilanggar, ya. Dan Allah Maha Pengampun terhadap hal-hal yang tidak disengaja, lagi Maha Penyantun. Ya. Hingga sudi menangguhkan hukuman terhadap orang-orang yang akan menjalaninya. Ya, nah itu jadi kalau yang tidak sengaja karena latah atau karena tidak didorong dengan konflik-konflik sebelumnya sehingga keluar sumpah, maka itu tidak mengapa. Atau misalnya lagi bergurau,
ya lagi bergurau, demi Allah belum makan, padahal sudah makan misalnya, tapi bergurau gitu hanya untuk supaya temannya ini misalnya peduli. Nah itu, ya maka bilagwi, dengan bergurau, ya bergurau, pokoknya tidak terkoneksi dengan hati. Diucapkan tetapi hatinya sebetulnya senyum, tidak ada masalah tentang itu. Nah itu yang tidak dikenakan kifarat, ya. Kifaratnya ini sudah disampaikan tadi, ya. Memberi makan kepada seluruh orang fakir miskin dengan makanan yang bisa diberikan kepada keluarga, memberi pakaian, memerdekakan hamba sahaya, berpuasa 3 hari. Nah ini mudah-mudahan kita semuanya menjaga agar tidak keluar, ya, sumpah-sumpah yang tidak perlu, kecuali kita di pengadilan dan kita memang lihat. Nah itu, ya. Tapi kalau dalam obrolan-obrolan ringan yang terkhusus karena ini sambungannya dengan adab dalam hubungan suami istri, itu terutama di dalam rumah kita. Jangan sampai sedikit-sedikit sumpah, ya, sedikit-sedikit sumpah. Nah ini karena berkonsekuensi adanya kafarah, ya. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Walafu minkum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.